Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Radil Lofi dengan NIM 231094125. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya pencemaran udara yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Fajar Gumbira STMSC. Baik, tanpa lama-lama saya akan menjelaskan sejarah pencemaran udara. Pencemaran udara telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan sejak revolusi industri. Pada abad ke-18, berikut beberapa sejarah pencemaran udara. Yang pertama itu revolusi industri. Mulai pada akhir abad ke-18, revolusi industri membawa peningkatan besar dalam produksi industri, yang juga meningkatkan emisi polutan seperti asap dan partikel yang dihasilkan oleh pabrik yang beroperasi pada saat itu. Pada abad ke-18, penyaringan dari sisa-sisa partikulat atau asap pencemaran udara itu tidak ada disaring. Maka pada akhir abad ke-18 itu pencemaran udara sangat-sangat buruk. Terus yaitu Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara masif selama perang meningkatkan polusi udara. Pabrik-pabrik yang memproduksi senjata dan peralatan juga berkontribusi pada peningkatan emisi. Terus yang ketiga yaitu Big Smoke London pada tahun 1952. Salah satu peristiwa pencemaran udara paling terkenal terjadi di London pada tahun 1952. Ketika kabut asap tebal smog menyelimuti kota selama beberapa hari, menyebabkan ribuan kematian akibat masalah pernapasan. Pada saat Big Smoke London ini terjadi pada saat musim dingin yang menyebabkan pencemaran udara ini mengendap di kota London, tidak terbang ke atas langit ke lapisan ozon. Maka pada orang-orang London mengakibatkan penyakit seperti sesak nafas, asma, atau penyakit pernafasan yang lainnya. Yang keempat yaitu kesadaran lingkungan pada era 60-70-an. Pada dekade ini, kesadaran akan dampak buruk pencemaran udara meningkat, yang mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mulai mengatur emisi industri dan kendaraan bermotor. Terus yang kelima yaitu perjanjian internasional. Pada akhir abad ke-20 dan ke-21, berbagai perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris mulai diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Selanjutnya, sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara ini ada dua jenis. Yang pertama itu dari alam. Seperti dilihat dari alam ini adalah letusan gunung berapi dan kebakaran hutan pada saat musim kemarau atau musim panas. Terus kegiatan manusia. Kegiatan manusia ini sangat-sangat menyebabkan pencemaran udara semakin buruk. Yaitu pertama yaitu transportasi. Transportasi ini baik motor, mobil, pesawat, helikopter, atau segala jenis transportasi menghasilkan polutan udara. Terus yang kedua yaitu industri dan pabrik. Hasil sisa atau barang dari industri dan pabrik yang menghasilkan polutan atau pencemaran udara yang menyebabkan udara semakin buruk. Yang ketiga yaitu aktivitas pertambangan. Aktivitas dari pertambangan menyebabkan partikulat-partikulat itu mencemar udara. Dan yaitu membakar sampah secara sembarangan. Membakar sampah secara sembarangan akan menyebabkan CO2 naik dan melubangi atmosfer. Terus yaitu jenis pencemaran udara. Jenis pencemaran udara ini sangat banyak. Yang pertama yaitu CO, yaitu karbon monoksida. Terus yang kedua itu nitrogen oksida. Dan yang ketiga adalah sulfur oksida dan hidrokarbon. Dan terus yang terakhir itu partikulat mater. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara ini sangat banyak. Yang pertama itu kesehatan manusia. Apabila manusia selalu tiap hari menghirup udara-udara kotor akan menyebabkan penurunan kesehatan pada manusia. Seperti penurunan pada usia
dan penurunan pada pernafasan yang menyebabkan sesak nafas seperti penyakit kronis, asma, TBC, atau penyakit pernafasan yang akan menyebabkan lebih kronis. Terus kedua, kurangnya jangkauan pandangan. Kurangnya jangkauan pandangan ini sangat terganggu oleh penerbangan. Terus saat berkendara menggunakan motor atau mobil, jangkau pandangan sangat terbatas oleh dampak pencemaran udara ini, seperti di Riau tahun berapa? 2015-16, pencemaran udara itu mengakibatkan jangkauan pandangan sangat-sangat terbatas. Yang ketiga itu perubahan iklim. Karbon monoksida yang terperangkap di lapisan ozon menyebabkan lapisan ozon berlubang dan mengakibatkan sinar UV mencairkan es yang ada di kutub, sehingga es di kutub ini mengakibatkan naiknya volume air laut yang mengakibatkan perubahan iklim yang terjadi di belahan dunia. Yang keempat, sinar UV. Apabila lapisan ozon ini telah dilubangi oleh partikulat-partikulat dan pencemaran udara dan mengakibatkan sinar UV dari matahari terkena langsung kepada manusia yang mengakibatkan kanker atau penyakit yang berbahaya yang lainnya. Regulasi dari pemerintah sebenarnya banyak, tapi hanya saja 3 yang saya akan bacakan, yaitu UUD nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Pada undang-undang ini tentang perlindungan hukum menjadi dasar hukum utama untuk pengolahan lingkungan hidup di Indonesia. Terus kedua, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, mengatur tentang persetujuan lingkungan, pengolahan mutu udara, dan pengendalian kerusakan lingkungan. Ketiga, peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah. Baik, ini sumber yang saya gunakan. Yang pertama itu Simanjuntak 2007 tentang pencemaran udara, Jurnal Batan volume 1 nomor 1-11 halaman 36-40, dan saya menggunakan 2-3 artikel dari artikel yang percaya, yaitu Air Pollution and Historical Trends, Atmospheric Environment. 3. The History of Air Pollution, a Review Environmental Science and Technology. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.